Orang tua saya telah bercerai saat saya baru berumur 3 tahun. Orang tua saya bercerai karena ibu saya memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan saya terlahir sebagai seorang muslim yang bernama Muhammad Prince. Beberapa waktu yang lalu ayah saya mengajak saya ke rumahnya untuk bermain, tapi di sana ia menyuruh saya untuk sholat dan mengasut saya untuk masuk agama Islam. Tetapi diri saya merasa tidak ingin karena saya telah mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan, dan kiranya persekutuan dan ibadah kita hari ini menyenangkan hati Tuhan. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu kesaksian yang sungguh luar biasa yang menggetarkan jiwa kita, di mana ada anak-anak yang berlatar belakang keyakinan mereka adalah Muslim atau agama Islam. Mereka kemudian mengikut Tuhan Yesus, teman-teman, dan mereka menyaksikan bagaimana probleman-probleman di dalam keluarga mereka. Ada yang orang tuanya cerai dan kemudian anaknya memilih untuk mengikut Yesus. Itu tanpa diajak oleh pendeta, tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tetapi mereka yang inisiatif sendiri untuk mengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita simak videonya yang berikut ini. Shalom, perkenalkan nama saya Michael Prince. Saya baru berumur 11 tahun dan saya akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Orang tua saya telah bercerai saat saya baru berumur 3 tahun. Orang tua saya bercerai karena ibu saya memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan saya terlahir sebagai seorang muslim yang bernama Muhammad Prince. Beberapa waktu yang lalu ayah saya mengajak saya ke rumahnya untuk bermain, tapi di sana ia menyuruh saya untuk sholat dan mengasut saya untuk masuk agama Islam. Tetapi diri saya merasa tidak ingin karena saya telah mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Di sana juga ia mengajak saya untuk berdebat tentang agama, di mana ia menanyakan mengapa orang Kristen bisa memakan daging babi. Padahal di kitab Yesaya mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh memakan daging babi, tetapi Roh Kudus membantu saya untuk menjawab semampu saya. Dan juga ia menanyakan mengapa Tuhan Yesus mengatakan Bapakku lebih besar dari aku, dan saya menjawab Tuhan mengatakannya dalam sisi kemanusiaannya. Saya dan ibu saya cuma tinggal berdua, dan Tuhan selalu memberkati saya dan ibu saya dalam kesusahan, kesedihan maupun kesenangan kami, dan juga Tuhan Yesus selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Di saat orang tua saya bercerai, saya dan ibu saya mulai bergereja di sini, dan kami menemukan Tuhan dalam hidup kami di sini. Saya bersekolah minggu di sini dan mendapatkan ajaran yang lebih banyak tentang Tuhan Yesus di sini, dan itu menjadi salah satu alasan mengapa saya bisa menolak ajaran agama Muslim yang disuruh oleh ayah saya. Itu saja kesaksian saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Karsten. Umur saya 5 tahun. Saya mau menceritakan kebaikan Tuhan itu. Saya dulu Karsten pemalu. Setelah sekolah minggu dan dengar firman, Karsten jadi berani seperti Daud. Daud tidak takut karena Daud tahu Tuhan itu penjaga Daud. Kemarin Tuhan itu percayakan Taten jadi pemimpin jalan di sekolah. Karena kebaikan Tuhan Yesus, Taten jadi berani. Jadi teman-teman tidak boleh takut ya sama malu. Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alvaro, saya umur 10. Saya akan menceritakan tentang bagaimana Tuhan memulihkan keluarga saya lewat sekolah minggu.
Pada suatu hari, guru PAUD saya menanyakan kepada semua murid, katanya, siapa yang setiap minggu pergi ke sekolah minggu? Semua anak-anak angkat tangan, terkecuali saya, karena saya tidak tahu apa itu sekolah minggu dan bagaimana. Karena ayah saya beragama Islam, ibu saya beragama Katolik, dan ibu juga baru mulai bergereja di MS Inggris, jadi saya belum pernah diajarkan tentang sekolah minggu. Kemudian guru menanyakan kepada saya, Alvaro sekolah di minggu di mana? Alvaro tambah bingung. Sampai di rumah, saya ngomong dengan ibu saya, Alvaro mau ke sekolah minggu. Lalu ibu membawa saya ke sekolah minggu MS Inggris di Hotel Sylvia. Karena baru pertama kali ke sekolah minggu dan belum berani sendiri, jadi saya minta ibu saya untuk terus menemani saya sampai sekolah minggu selesai. Lalu minggu berikut ibu bicara dengan ayah untuk menemani saya sekolah minggu. Karena kalau ibu yang terus temani nanti ibu tidak bisa ikut pada raya. Awalnya ayah marah dan tidak mau. Jadi ibu bilang ke saya, tidak apa-apa, kita doakan ayah saja. Semoga nanti ayah mau temani saya sekolah minggu. Puji Tuhan, tiba-tiba ayah bilang, ayah yang temani Alvaro sekolah minggu. Tapi saat selesai harus cepat-cepat turun ke parkiran. Karena ayah tidak suka orang lihat ayah datang ikut acara gereja. Suatu minggu, karena saya sudah mulai terbiasa dan sudah ada teman, jadi saya bisa sekolah minggu sendiri. Dan ibu mengajak ayah untuk mengikuti ibadah saja. Awalnya ayah tidak suka, tapi lama-lama ayah dengan pikir kita anak kecil, Tuhan bisa pakai siapa saja. Kita tidak tahu kapan Tuhan mau pakai kita anak kecil ini untuk kemuliaan Tuhan. Contohnya lewat sekolah minggu, ternyata Tuhan memulihkan keluarga Alvaro. Sekian kesaksian saya, semoga kesaksian ini bisa memberkati kita semua. Selamat Harna Sekolah Minggu untuk semua anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Shalom. Salam luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oke, anak-anak ganteng luar biasa. Wow, haleluya. Saya tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Jadi saudara bisa bayangkan ini anak-anak kalau sudah besar seperti apa ini. Kecil begini sama mereka omong, kita bisa menangis, bergetar, mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kalau Prince, itu persis kayak mama ya. Jadi dulu pernah live dengan saya di channel saya nama Siti Zara. Itu memang sudah beragama Islam, tapi karena panggilan kuat untuk kembali ke agama Kristen, akhirnya seperti yang Prince saksikan tadi. Dan mereka rela hidup berdua, melayani Tuhan sampai ini hari. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya tidak bisa bayangkan di usia saya seperti yang di tengah tadi. Mungkin bisa kencing di celana. Ya, jangan takut. Bayangkan, Kici begitu pimpin upacara. Kalau beta berarti bendera tidak akan naik sampai 18 Agustus. Haleluya. Luar biasa, ini calon-calon pemimpin hebat, calon-calon pengkhotbah luar biasa di masa depan. Kalian terakhir tuh, saudara kenal dengan Bapak tuh? Persis kirim Bapak juga. Bapaknya adalah Bapak Iskandar Ahmad Saleh. Ya, dan itu cerita. Jadi Tuhan pakai ini anak sebenarnya untuk bawa papanya kenal Yesus dan satu keluarga mempersembahkan diri kepada Kristus. Simpel sih, dimulai dari dia sekolah di sekolah Kristen tertentu. Lalu di sana tanya, bilang sekolah minggu harus ada buku mingguan karena itu sekolah Kristen. Nah, saya dengar lagi dari orang tuanya, memang mereka sengaja memasukkan di sana demi karakter katanya, supaya karakter anak bagus. Padahal mereka Muslim begitu ya. Tapi itulah pengalaman hidup dari anak-anak kita yang luar biasa ya. Dan saya berdoa setiap papa mama di ruangan ini menjadi orang-orang tua yang luar biasa, dipakai Tuhan menggembalakan anak-anak kita mengenal Tuhan. Saya berterima kasih buat tim sekolah minggu yang Tuhan pakai. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Itu sungguh luar biasa ya. Anak-anak yang seumuran gitu bisa berpikirnya jernih ya. Luar biasa, hatinya terbuka untuk mengikut Yesus. Mereka sungguh luar biasa mengerti, memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dari mana mereka mengenal semua itu teman-teman? Tentu saja dari ajaran-ajaran guru sekolah minggu mereka. Dan mereka diajak untuk bisa membaca Alkitab setelah mereka sudah membuka hati untuk mengikut Yesus. Dan kemudian mereka bisa mengerti bahwa hidup kita ini berguna
berharga untuk kemuliaan Tuhan. Dan mereka tahu bahwa kalau kita ini menyelamatkan diri sendiri sangatlah tidak bisa. Karena bagaimanapun cara manusia menyelamatkan diri sendiri itu pasti gagal. Tetapi cara Tuhanlah yang luar biasa dalam menyelamatkan kita dan dalam memberikan kita kehidupan yang kekal itu melalui pengorbanan Kristus, dan itu tidak pernah gagal. Jadi teman-teman, ini sangat memberkati kita semua, dan biarlah kesaksian ini bisa didengar oleh banyak orang, dan biarlah anak-anak yang mungkin masih belum mengenal Tuhan, dan biarlah kiranya lewat kesaksian saudara-saudara kita ini, adik-adik kita ini yang begitu masih muda umurnya, ya mungkin mereka itu masih di bawah umur, tetapi karena mereka memilih tanpa dipaksa, pintu kasih karunia itu terbuka untuk mereka, teman-teman. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan, karena Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Sekalipun banyak problem dalam keluarga mereka, tetapi ketika mereka mengikut Tuhan Yesus, di sanalah mereka mendapatkan kedamaian. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.